Di mana-mana siapa? Orang laki-laki berdoa. Nah, maka itu salah kalau jam doa di gereja lebih banyak perempuannya. Bertobat laki-laki. Tuhan menyuruh laki-laki yang berdoa. Ayat 12 ayat 1 Tesalonika 2, suamilah, ayahlah yang menuntun anak-anak mengenal Tuhan, bukan ibu. Berdoa suami-suami laki-laki dengan satu cara saja. Apa? Menadakan tangan yang bagaimana? Suci. Tangan suami tidak suci apabila ada kemarahan pada istri dan perselisihan dengan istri yang tidak dibereskan. Saudara, catat Keluaran 19. Ketika Israel diserang Amalek hari itu, Musa mengangkat tangan. Masih ingat? Tiap kali Musa angkat tangan, Israel menang. Musa capek, Israel kalah. Harun dan Hur menopangnya sampai matahari terbenam, Israel menang. Setan menyerang rumah tangga ketika tangan suami najis. Ketika tangan suami pernah pukul istri sekali saja, tangan itu najis. Dalam ilmu jiwa saya belajar, ternyata Tuhan ciptakan tangan hanya untuk dua hal: mengasihi dan bekerja. Apabila tangan untuk fungsi ketiga, itu pasti kejahatan. Kalau nggak mencuri, membukul, membunuh, menyakiti. Hebat nggak ilmu jiwa itu? Secok Alkitab. Tangan hanya itu dua: mengasihi, membelai, memeluk, dan bekerja. Tidak boleh lebih dari itu. Maka itu Amsal mengajarkan, kalau pukul anak pakai alat, jangan tangan kosong. Kenapa? Karena teori berkata begini: kalau kita mengarahkan tangan kepada seorang anak yang lucu, begitu kita arahkan tangan, anak itu mundur ketakutan, maka langsung cari bapak ibunya. Berarti anak ini sering dipukul pakai tangan kosong. Maka tangan buat anak itu menakutkan, bukan untuk mengasihi dan menggendong. Maka itu Amsal menggunakan hukum itu. Buku mana sesempurna Alkitab ini, saudara? Luar biasa. Dan kalau pukul anak, ibu bapak, di pantat, jangan di mana-mana. Itu sebabnya kenapa pantat diciptakan banyak dagingnya. Ini nggak ada saraf sepotong pun di sini. Dipukul tidak sakit. Jangan di tempat lain. Itulah keadilan Tuhan, luar biasa. Apabila tangan suami najis, mau doa puasa sampai apapun juga hancur, saudara, rumah tangga akan mati. Saudara, kalau suami-suami tidak bertobat, setan masuk ke keluarga kita. Bayangkan. Maka itu periksa pernikahan kita. Tukang pukul enggak suami ini? Bertobat. Papa, kalau kita bercacat, anak kita cacat. Dari 6 fungsi itu, sepintas saya uraikan. Saleh, papa jadi contoh untuk anak-anak. Jangan perintah anak-anak ke gereja sembahyang baca Alkitab. Buat sendiri, nanti anak ikut. Jangan bercacat, berlaku adil. Yang kelima, ini yang penting, menguatkan hati. Seorang ayah itu tujuannya membuat anak itu pede, percaya diri, self-confident. Itu papa. Ternyata waktu saya belajar itu, kalau ada anak umur 2 tahunan kira-kira, lebih dari itu sudah kebesaran, suka dilempar waktu dia gendong, tapi jangan tahu mamanya, terribut mamanya itu. Ternyata itu baik buat anak itu jadi percaya. Ada tempat yang gak tinggi, suruh lompat, enak lompat, papa tunggu kamu di bawah. Itu anak jadi pemberani. Maka itu kalau anak gak punya papa, cirinya saya langsung tampak, sulit ambil keputusan untuk jawab satu pertanyaan. Kayak orang mau mati aja, terus. Kenapa? Dia nggak punya percaya diri. Dia takut karena fungsi papanya tidak baik. Nasihat itu jalur. Anak yang nggak punya nasihat hancur. Maka itu mengapa secara psikologis anak lebih senang minta nasihat ke mama. Sebab mama itu gampang, apa-apa boleh. Sebab dia mengandung, melahirkan itu susah. Maka itu mama-mama, kalau anak-anak minta nasihat itu perkara-perkara besar, katakan tunggu papamu. Nah celakanya kalau papanya gak pulang-pulang, ini yang repot. Nah tapi ada jawabannya, gereja yang bertanggung jawab, katakan amin. Gereja menjadi penasihat untuk anak-anak itu. Maka itu banyak anak-anak ngaco hidupnya. Karena sehebat apapun seorang ibu, tetap dia bukan pemberi nasihat. Karena ibu cuma 4 tadi, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Tapi kalau bapak itu membentuk karakter.
Maka itu kenapa Malaki 4 ayat 6 menuliskan untuk menghancurkan dunia. Malaki 4 ayat 6. Nggak perlu perang nuklir, nggak perlu gunung meletus, nggak perlu tsunami lagi. Cukup ayat-ayat dirusak, dunia hancur sendiri. Ngeri sekali. Peranan laki-laki, hierarkinya ini jangan dibolak-balik. Maka itu pemuda-pemuda yang belum menikah, siapkan diri. Kalau engkau kawin nggak cuma kawin, modal ngutang juga boleh. Tapi engkau akan jadi seorang pemimpin wakil Tuhan. Di keluargamu ada kerajaan surga yang luar biasa itu. Katakan amin. Di kerajaan surga yang ada di keluarga kita. Jadi sekarang kita sudah tahu gambarannya. Betapa marahnya setan kalau rumah tangga itu utuh. Karena mereka nggak punya ruang gerak. Gampang dia merusak surga di dunia. Laki-laki dirusak duluan. Habis kerajaan surga di dunia. Istri-istri siapkan diri jadi istri yang baik. Amin. Karena ini perkara penting. Pikirkan, berkati Indonesia, berkati Kendari, lewat keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil itu.